Inspiration. Ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh minimal dua orang, yang satu itu posisinya merasa lebih tinggi. Pelaku, kalau kamu nggak bisa ngajarin si korban yang benar yang seperti apa, jangan pernah melakukan pembulian. The Inspiration. Hai Sobat Inspirasi, bertemu lagi di edisi kali ini dengan tema yang baru. Tentunya tema ini sangat menarik sekali karena cukup fenomenal. Di mana-mana kita sering dengar kata ini, bullying atau perundungan. Hari ini kita sudah ditemani dengan seorang narasumber yang pastinya luar biasa. Sudah sering ketemu ya Bu ya? Iya. Oke. Nama beliau adalah Ibu Christine Wibowo. Beliau adalah seorang dosen ya, pengajar di Unika Sugio Pranoto, benar ya? Betul banget. Ya, oke. Dan pasti semua sudah nggak sabar nih untuk nungguin apa nih yang mau diomongin ya, apa yang mau kita bincang-bincang pada saat ini ya. Oke, langsung aja kita akan ngobrol dengan Bu Christine ya. Bu, kita mau tanya nih Bu, kan bullying itu kan ada banyak macam ya. Mungkin bisa dijelaskan nih supaya kita semua bisa ngerti apa aja sih sebenarnya yang termasuk di dalam bullying itu sendiri. Iya. Tadi Kak Yanti bilang bullying atau perundungan. Betul, gitu ya. Iya. Jadi jenisnya memang macam-macam gitu. Bisa berkembang lagi sebetulnya. Jadi yang selama ini dikenal yaitu perundungan fisik. Jadi kekerasan fisik misalnya apa ya? Nggak ada apa-apa, mukul, nonjok gitu ya, atau mencubit misalnya kalau anak-anak, jambak rambut, bahasa Indonesianya apa ya, jambak, menarik rambut ya. Gitu-gitu ya, itu fisik. Ada juga yang verbal, misalnya kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak mampu, itu verbal. Ada juga yang psikis. Nah, psikis tuh mungkin kata-katanya nggak tajam, tetapi membuat seseorang itu merasa diasingkan, dilecehkan. Misalnya contohnya, mungkin bahasa saya halus nih, nggak ngomong kamu bodoh, tetapi kemudian kita bilang bahwa kita ngomong ke teman-teman nih, kita kayaknya nggak baik loh kalau berteman dengan si A, si B, si C. Nah ini kan bahasa saya halus loh ini, tapi si A, si B, si C jadi dibully atau mendapatkan perundungan ya, atau diteror Kak Yanti, diteror misalnya. Awas ya, kamu jangan bilang ke siapa-siapa. Nah itu kalau biasanya ke anak-anak misalnya seperti itu, jangan ngomong papa mama lo ya. Nah itu termasuk juga perundungan. Mungkin bahasa tidak kasar seperti verbal, tetapi efek psikologisnya itu nyampe banget, membuat anak jadi malas sekolah, sedih gitu-gitu. Nah ada juga apalagi ya, perundungan dalam hal finansial. Oh ada juga Ada banyak ini, misalnya ayo ditraktir. Oh ini mungkin sobat inspirasi ya, sobat inspiration ya. Mungkin sering mengatakan misalnya ulang tahun ya, aku mau ditraktir. Nah itu kalau orangnya pas kayak Bu Christine ini nggak punya uang, itu perundungan loh itu. Jadi terus males untuk kemana-mana karena hari ini ulang tahun. Nah kan kasihan kalau gitu ya. Itu yang agak ringan, tapi yang berat bisa ditemukan di rumah tangga. Misalnya seorang suami yang tidak mendapatkan dukungan finansial dari istri. Jadi kalau istri itu kan boleh memberikan iuran Bu Yanti. Iuran tanda kutip ya ke suami. Ini aku ngasih nih, tapi ini istri nggak sama sekali. Padahal suami lagi kesulitan, istri nggak mau ngasih iuran tanda kutip tadi ya. Atau suami yang kemudian menekan finansial dari istri. Jadi harusnya suami itu sebagai kepala keluarga mencukupi kebutuhan istri tapi nggak dikasih begitu. Jadi ngasihnya barang aja atau kartu kredit. Ada loh Bu Yanti teman saya yang seperti itu. Jadi kaya banget. Tapi cuma dikasih kartu kredit. Nah, betul sih kartu kredit bagus ya. Daripada saya uang recehan mending kartu kredit ya. Tapi membuat istri jadi
mau beli bakso di depan rumah aja nggak bisa, masa di depan rumah pakai kartu kredit ya kan? Jadi akhirnya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu termasuk bullying juga. Finansial, ya, bullying finansial itu finansial, tadi. Ya. Ada juga secara seksual. Ya. Jadi misalnya anak-anak remaja dibully oleh pacarnya untuk melakukan sesuatu secara seksual, itu termasuk bullying. Pada anak-anak juga. Nah, sekarang ada juga yang namanya perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Nah, itu diteror di DM. Ayo Bu Yanti, kalau kamu nggak posting ini, awas lo ya, gitu. Atau misalnya, ayo Kak Yanti, segera posting dalam posisi seperti ini. Saya tunggu 23 menit, 24 jam, gitu ya. Kalau nggak posting, awas lo ya. Nah, terus kemudian dikasih komen-komen. Nah, ini kita komen di caption Instagram atau Facebook seseorang, tapi dengan rada ancaman begitu. Jadi bermacam-macam sekali, termasuk di game online. Wah, jadi kalau bilang jenisnya, mungkin waktunya nggak cukup, Kak Yanti. Luas gitu. banget. Luas gitu banget. Di mana aja kayaknya di segala aspek itu bisa betul masuk banget. ya Bu ya. Iya. Nah sebenarnya gini Bu, untuk orang itu sendiri yang melakukan bullying. Apa sih yang menjadi kayak motifnya gitu? Kita heran ya, kok ada orang kayak gitu gitu ya, kok bisa gitu ya. Nah itu bullying itu terjadi ketika ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang, minimal dua orang, yang satu itu posisinya merasa lebih tinggi. Jadi ada perbedaan posisi, perbedaan kekuatan. Nah, ada tindakan kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih, yang satu pihak ini merasa lebih tinggi posisinya. Sehingga dia bisa untuk menekan. Betul. Dan dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau cuman sekali itu bukan bullying, tapi lagi ngamuk, lagi marah gitu ya. Misalnya saya marah sama anak, ini kekuasaannya beda nih posisi, karena saya orang tua, anak adalah anak. Nah, ini kan perbedaan posisi. Kalau hanya saya lakukan sekali, maka itu bukan bullying. Tapi itu orang galak, lagi marah gitu. Tapi dilakukannya terus-menerus. Jadi 3 ciri itu tadi. Ya, tindakan kekerasan, ada perbedaan posisi dan berulang-ulang. Contoh seperti majikan dan pembantu. Ini kan levelnya, posisinya berbeda gitu ya. Jadi si majikan merasa dia lebih dominan. Maka kalau dia melakukan kekerasan berulang-ulang, ini disebut dengan bully. Kalau cuma sekali belum begitu. Nah, kenapa tadi Kak Yanti menanyakan kok bisa ya seperti itu? Nah, kita akan analisa sedikit nih Kak Yanti. Boleh. Atau berat ini ya, 2 SKS ini ya. Wah, lama berarti ya. Waduh, ini saya malah membuli para sobat-sobat di sini ya. Jadi, kenapa terjadi, kita analisa ini ya. Sebetulnya pelaku dan korban itu ada samanya. Kok samanya apa? Yang pertama adalah sama-sama minder. Sama-sama tidak pede. Nah, jadi pelaku itu nggak pede sebetulnya. Dia merasa dominan tapi nggak pede. Si korban juga sama nggak pede dan sama-sama minder. Nah, bedanya tipis. Si pelaku itu minder, dia kepengen naik. Jadi misalnya dia posisinya harusnya di atas, tapi dia minder. Karena dia merasa bahwa saya nggak mampu, saya nggak berprestasi, begitu ya. Maka dia ada di bawah, maka untuk menuju ke atas, harusnya kan kalau orang yang normal dia berprestasi, Kak Yanti. Tapi dia nggak mudeng, dia nggak pinter kok. Kalau dia pinter pasti nggak jadi pembuli. Nah, dia naik, caranya naik gimana? Dengan menekan orang lain, dengan kekerasan. Maksud dia supaya kalau orang lain itu jadi rendah, dia powerful. Dia menjadi orang yang keren menurut dia. Nah, itu jadi dia agresif. Fisik, agresi verbal, pokoknya agresinya aktif. Dia menekan orang lain. Menurut dia dengan begitu dia jadi jagoan. Padahal dia bukan pemenang, tapi pecundang. Karena dia nggak ngerti caranya kan Kak Yanti. Nah, bagaimana dengan si korban? Rada mirip. Dia juga orang yang nggak pede. Kalau PD-nya kayak saya, bagi saya itu gualak gini, mungkin yang saya mungkin pelaku ya, bukan korban ya. Nah, gitu. Nah, kenapa dia minder, tidak pede? Nah, tetapi dia
agresi juga, tapi agresinya pasif ke dalam. lebih ke dirinya sendiri gitu. Kalau tadi pelaku kan agresinya langsung menuju orang, menyerang. Nah, kalau ini agresinya masuk ke dalam. Nah, jadi dia minder, nggak tahu caranya, maka dia kemudian sedih di bawah terus ini. Agresinya ke dalam, jadi dia menyakiti diri sendiri, sedih, salah konsep Kak Yanti. Dia bilang, inilah cinta. Kalau aku mencintai banyak orang, aku tuh harus berkorban. Oh ya betul, cinta itu ada rela berkorban, tapi bukan ini konsepnya. Ini salah konsep. Nah, sehingga dia agresifnya masuk ke dalam. Nah, dua orang minder, tapi agresinya berbeda, tadi ketemu. Nah, jadilah yang ini pembuli, yang di sini si korbannya, gitu. Nah, bedanya lagi ciri-cirinya, si pelaku tidak memiliki empati. Empati itu bisa berada di posisi orang lain. Kalau saya jadi dia, gitu. Itu dia kehilangan perasaan empati. Nah, yang si korban, selain agresi pasif, dia kurang bisa beradaptasi. Nah, sering-sering yang jadi korban itu Kak Yanti, orang yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, ini waspada ini. Sebagai orang Kristen tentu kita harus berbeda. Kalau lingkungan itu salah, kita harus benar kan gitu. Lingkungan gelap, kita harus terang. Memang berbeda. Tapi bedanya ini, si korban ini aneh. Jadi teman-temannya itu kalau remaja atau anak-anak bilang, habis orangnya aneh sih. Gitu. Jadi aneh ini, yang di sini nggak empati, yang di sini aneh. Nah, jadi sama-sama ada potensi kelirunya. Ya, ini mesti sobat-sobat pada ngomong, loh, aku korban bully kok malah sama Bu Christine disalahin gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini bukan menyalahkan, tapi mari kita memberdayakan. Jadi kalau unik di prestasi, misal ada anak yang semuanya pinter ngedance, saya tidak bisa dance. Nah, ini harus dicari keunikannya apa. Oh, pinter badminton, misalnya gitu. Nah, keunikan dalam hal prestasi tidak bisa dibandingkan Bu Yanti. Betul ya. Tetapi perilaku saya mestinya jangan aneh. Nah, karena kalau terlalu aneh, itu potensi dibully. Maka di banyak sekolah itu kita anak-anak ini harus menggunakan seragam sekolah. Maksudnya supaya nggak terlalu berbeda, nggak aneh gitu loh. Walaupun secara prestasi ada banyak perbedaan. Betul banget. Jadi unik di prestasi, yes. Tapi aneh di perilaku, no. Jangan. Nah, gitu. Unik di prestasi, yes. Yes. Aneh di perilaku, no. Jangan. Nah, no. Ini mungkin tambahan dikit Bu Yanti. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan gini ya, nggak nyontek nih. Teman-teman kita, nah ini orang tua ngomong ke anak-anak nih, teman-teman kamu semua nyontek. Ini misal loh ini. Nah, kita kan tidak nyontek. Nah, betul banget, kita harus berbeda dalam perilaku, yaitu tidak nyontek. Tetapi di perilaku lain yang tidak menyalahi aturan Tuhan, kita sama dengan mereka. Jadi pokoknya aku kalau ulangan atau apapun, aku nggak mau nyontek, nggak mau dicontekin loh. Tapi kalau ke kantin beli bakso, aku ikut. Nah, jadi jangan eksklusif. Aku nggak nyontek, nggak nonton bioskop, nggak makan mendoan, nggak makan bakso, nggak makan, wah beda banget. Jengkel tinggalnya di hutan jadinya. Nah, itu dia. Jadi hal-hal lain yang memang tidak menyalahi aturan, Bapak Ibu silahkan sampaikan ke anak-anak. Sama dengan teman-teman lain. Teman-teman lain semua diantar jemput oleh transportasi online ini misalnya, gitu ya. Ya anak kita seperti itu. Jangan terus anak kita beda banget, nah segala-galanya beda, nanti dicap aneh, ini potensi dibully. Gitu. Oke. Iya, saya pikir itu udah jelas banget. Dan tadi kan Bu Christine bahas soal selama ini kan yang kita lihat tuh ya korban itu ya Bu, ya korban. Tapi si pelaku ini maksudnya kurang diberi masukan ya. Lalu juga korban itu sendiri juga, kalau kita mau bilang ya, dia kan pasti kena dampaknya tuh secara psikis, apa aja gitu ya dampaknya. Apa aja, terus dampaknya tuh sampai sejauh mana sih Bu? Yang paling parah tuh apa sih? Dampaknya macam-macam ini ya. Dampaknya sampai yang ini kalau mungkin kalau kita pendidik atau orang tua, ciri-cirinya misalnya seperti ini. Ada anak, kalau ini anak-anak dan remaja, kadang-kadang kan dia tidak bisa speak up ngomong bahwa aku habis dibully. Mungkin jangan-jangan dia sendiri nggak tahu Kak Yanti kalau itu dibully. Pikirnya dia ya
memang dunia begitu. Aku nggak punya hak untuk sama dengan teman-teman. Jangan-jangan begitu. Oke. Ya kan? Maka orang tua dan pendidik perlu menyadari kalau ada anak yang sedih tapi terus-menerus. Ini kok sedih terus. Kalau cuma sehari 2 hari oke, tapi ini sedih terus. Nah, kemudian ada perilaku yang sangat berubah dengan sehari-hari sebelum ini. Jadi misalnya, waktu anak saya SD itu ceria, suka main piano, suka apa segala macam. Waktu beberapa bulan ini kok berbeda sekali. Nah, itu kita perlu waspadai. Termasuk kalau perbedaan perilaku ini menurut kita jauh lebih baik. Nah, contoh. Ini contoh masih ada nggak ya anak layangan? Ini contohnya apa ya? Contohnya Contohnya apa ya? Tapi jarang ya. Jarang ya. Misalnya anak naik sepeda ya. Sepedaan masih ya. Boleh lah. Sepeda. Memang rada jarang. Atau game online atau sepedaan misalnya. Ini kita tuh sebel banget sama anak kita karena anak tersebut senangnya main sepeda game online gitu. Sampai kita ngomong, "Mbok, kamu tuh sekali-kali di rumah gitu loh." Kalau mama papa WA tuh mbok dijawab gitu loh. Kok mesti lagi sepeda, lagi game online gitu. Nah, pada suatu saat anak kita itu jawab WA kita cepet banget. Berarti kan ini perubahan yang kita inginkan sebetulnya. Tapi itu perubahan yang drastis. Kita cek, tadi kamu nggak main sepeda? Enggak. Nggak game online? Enggak. Kok WA mama dijawab dengan cepat? Nah, anak paling bilang, mama gitu loh, dijawab lama marah, dijawab cepat marah gitu ya. Tapi si papa mama harus waspada. Walaupun perubahannya itu nampaknya baik, tapi karena perubahan itu drastis, terlalu cepat gitu ya, Bu ya. Maka perlu diwaspadai. Ada sesuatu jangan-jangan. Nah, semoga nggak ada apa-apa sih gitu ya. Tapi mungkin siapa tahu ada pembulian. Biasanya nggak senang sekolah. Sekarang kok senang sekali sekolah, kan jadi baik nih. Tapi ada sesuatu, jangan-jangan diancam. Awas ya, besok kamu harus bawa uang. Maka kamu harus masuk sekolah. Si pembuli mengatakan begitu. Jadi kalau ada perubahan drastis pada siapapun, khususnya pada anak-anak, tidak usah panik Bapak Ibu, tapi waspadalah. Ya, Itu oke, seperti itu. Nah, dampak yang paling kelihatan lagi, tidak lagi suka hobi, Bu Yanti. Hobinya dia sudah nggak lakukan lagi maksudnya. Lupa dengan hobi. Nah, Bapak Ibu boleh jawab pertanyaan saya nih. Apa hobi Bapak Ibu semua? Nah, itu saya sering tanya itu ya. Tuh 2 sampai 5 hitungan. Iya. Sampai 5 hitungan lupa. Aduh, apa ya hobiku selali? Wah, ini bahasa Jawa ya. Apa ya hobi saya? Kok saya sudah nggak lagi memiliki hobi? Jangan panik. Tapi waspadalah. Nah, coba tanyakan ke anak, masihkah dia punya hobi? Kalau dia, hobiku apa ya, Pi? Hobiku apa ya, Mi? Wah, ini perlu ya, kita perlu gali kembali hobinya. Dan dampak yang paling buruk itu percobaan melukai diri sendiri, Bu Yanti. Karena dia ngerasa, isi korban ya, aku tuh nggak disayang, nggak dicinta. Aku tuh memang bodoh gitu ya. Maka coba aku melukai diri sendiri, aku memang berhak untuk luka. Atau pikiran lain, kata orang nih, yang berat itu adalah rindu ya, Bu Yanti. Betul nggak bapak-bapak di sini? Di sini ada bapak-bapak, bapak ibu yang senyum-senyum sama saya ini ya. Apa yang paling berat ya dalam dunia ini? Katanya rindu. Maka kamu nggak akan kuat, biar aku aja yang rindu. Katanya kan gitu ya. Nah, jadi si korban yang dibully ini merasa bahwa aku ingin orang-orang yang membuli itu hidupnya berat. Yaitu apa? Rindu sama aku. Nah, caranya gimana supaya rindu sama aku? Aku melukai diri sendiri, kalau bisa aku lenyap dari muka bumi ini, supaya mereka merasa bersalah dan rindu sama aku. Gitu. Nah, ini efek terberatnya. Jadi jangan sampai kita menjadi pembuli, dan jangan sampai juga jadi korban pembuli. Dari pembuli. Benar. Gitu. Efek yang tadi itu ya, Bu, ya, maksudnya memang kalau kita lihat ya dalam, ya kita secara Kristen ya, memang di situ tuh ya si jahat tuh masuk ya dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Ya lewat apa yang kita alami, terus dia numpang tuh di situ dengan pikiran-pikiran yang sampai bisa seseorang bisa sampai mengakhiri hidupnya hanya karena bullying tadi. Iya, itu karena kepengen bikin kangen. Ya. Karena kalau dia hilang, dia mikirnya si para pembuli merasa bersalah dan kangen sama dia kan. Nah, itu yang diharapkan. Nah, kan salah konsep. Jadi si korban ini memang seringkali salah konsep. Maka nanti untuk membuat dia tidak menjadi pembuli dan tidak membuat dia jadi korban, itu ada
tips-tipsnya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini ya. Tetap di sini ya. Oke, kita lanjut dulu Bu. Ini kan ada nih bullying juga bisa ke intern ya, baik kepada pasangan, kepada suami, kepada istri ya, mungkin juga kepada anak-anak sendiri ya atau saudara kandung. Nah itu kan di dalam keluarga itu juga muncul ya Bu bullying. Misal mungkin dengan pasangannya, karena mungkin terbiasa jadi mungkin ya istrinya agak gendut dipanggil dut gitu kan, pikirnya itu cuma biasa. Nah itu kan gimana ya, maksudnya itu boleh apa tidak sih, atau gimana sih sebenarnya kalau itu secara intern terjadi? Betul Kak Yanti, berarti memang ini pada siapapun ya, si korban bisa siapapun, si pelaku bisa siapapun, dan bisa dimanapun. Bahkan ada teman saya psikolog anak yang dia sering menangani anak-anak berkebutuhan khusus, malah anak ini pernah curhat ke psikolognya, mengatakan bahwa yang sering membuli dia justru bukan teman-temannya, bukan gurunya di sekolah. Karena guru-guru di sekolah sering ngomong ke murid-murid yang lain ya, yang tidak ABK, mengatakan bahwa ada teman kita yang ABK, kita perlu mencintai mereka, bla 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 gitu. Jadi nggak ada pembulian justru di sekolah, tapi justru oleh papahnya sendiri. Papahnya misalnya ngomong, lo dasar, kamu tuh nggak mudengan. Betul, anak ABK mungkin cara berpikirnya kadang berbeda dengan yang lain, tetapi perasaannya kan sama. Justru dia bilang, malah papahku sendiri yang membuli, atau mamahku sendiri yang membuli. Nah, jadi orang-orang terdekat ini memang potensi untuk membuli. Kalau kita lihat Kak Yanti, orang-orang yang kejahatannya lebih sadis, lebih gemes, pakai mutilasi dan sebagainya, itu kan dilakukan oleh orang-orang yang terdekat. Betul banget. Betul ya, karena orang-orang terdekat itu kan kalau jengkel banget gitu. Nggak mungkin dong saya jengkel sama orang asing. Misalnya jengkel pun ya paling dasar kamu ya gitu aja. Tapi kalau sampai ngerajang, mutilasi, berarti kan dia jengkel banget. Nah itu orang-orang terdekat. Bisa antara suami istri, istri anak, orang tua dan menantu, semua itu bisa terjadi kalau tadi posisinya dia geser. Nah contohnya suami kepala keluarga, harusnya kan dia di atas, harusnya memenuhi kebutuhan, mampu mencukupi pendidikan karakter anak, tapi si suami ini yang kepala merasa tidak mampu, jadi dia gelinding ke bawah nih. Si istri menutup peran suami. Contoh paling praktis misalnya suami itu kewajibannya mencukupi kebutuhan keluarga, maka dia akan percaya diri karena dia bisa mencukupi Kak Yanti. Suatu hari pekerjaannya lagi ada masalah, sehingga dia tidak bisa mencukupi kebutuhan secara finansial. Nah, istri harusnya tetap membuat suami tetap menjadi kepala. Iya, betul. Yaitu dengan membantu mencarikan pekerjaan. Kalaupun dia ingin memberikan sumbangsihnya tentang finansial, dia iuran seperti saya tadi bilang. Bukan terus, sudah, karena kamu nggak kerja, semua kebutuhan keluarga, SPP anak, semua aku yang bayar. Kamu nggak usah. Kamu nggak usah. Maksudnya bagus. Maksudnya baik, tetapi kemudian si suami merasa tidak pede dan gelinding tadi. Tadi sama kan? Masih ingat? Nah ini dia kepingin ada di posisi yang sebenarnya. Suami-suami yang smart pasti dia akan lebih berprestasi, cari pekerjaan yang lebih baik, lebih bersemangat, begitu. Itu suami-suami yang lagi logis, lagi nalar. Tapi dalam kondisi dia lagi sebel, istrinya mengambil fungsi perannya, mengambil alih, dia gelinding, gimana caranya supaya istri tetap di bawahnya dia? Dia melakukan kekerasan. Kerja terus. Ya, gua ada waktu untuk apa ini. Dasar perempuan nggak tahu diri. Terus si istri bilang, lo enggak, tadi aku tuh pergi sama siapa? Sama si bapak itu, karena bapak itu pas nganter aku, pukul gitu, dipukul. Karena pikir suami dengan dipukul dan dikata-katain, istrinya bisa kembali di bawah. Gitu. Nah, jadi ini KDRT terjadi ketika ya awalnya pembulian itu. Karena pihak-pihak tertentu ada yang minder gitu. Sama gitu. Sama ya Bu ya. Prosesnya. Cuman memang kalau sampai di rumah tangga itu kan efeknya kemana-mana sampai pada perceraian dan semua bisa terjadi karena yang tadi itu ya Bu ya.
Iya. Nanti anak-anaknya jadi terus, oh banyak efeknya nih untuk anak-anak ya. Anak-anak jadi meniru, oh ternyata hal-hal seperti itu memang harus dilakukan dengan kekerasan gitu misalnya. Terus atau ada anak-anak tertentu yang merasa bahwa, oh kehidupan pernikahan seperti itu. Jadi mamahku kalau dipukul diem aja. Nah besok lagi kalau aku nikah, ya aku diem aja begitu, itu bisa. Atau, oh mamahku tuh bodoh ternyata. Akhirnya anak jadi benci sama ibunya, karena ketika dipukul oleh ayahnya, ibunya diem saja. Nah, ini jadi dia, ibu kok begitu sih, aku benci sama ibu. Lama-lama sebel dengan perempuan. Kalau anaknya itu laki-laki, sebel dengan perempuan, apa jadinya? Sesi berikutnya. Ya, sesi berikutnya. Kita Keren di podcast berikutnya lagi ya Bu ya, berarti itu ya. Oke. Ya, oke Bu Christine. Nah, berarti dari semua yang sudah kita bicarakan, nah sekarang kita mau ngomongin yang tadi itu Bu, tipsnya. Ya, gimana kita mengatasi sih untuk bullying itu sendiri. Nah, gimana, baik. Bu? Ya. Untuk mengatasi tentu saja ini hampir sama sebetulnya penanganannya, baik si pelaku dan si korban. Tadi kan posisinya mereka berdua itu minder. Ya. Nah, jadi fokuskan mereka ke prestasi. Baik si pelaku maupun si korban fokus di prestasi. Nah, itu yang penting. Jadi, kalau si korban ini memiliki prestasi, pasti tidak ada pelaku yang berani. Wong pelaku itu dasarnya minder kok. Bukan karena pinter. Betul. Gitu ya. Kalau dia punya prestasi. Jadi, anak-anak silahkan difokuskan untuk memiliki prestasi walaupun satu. Itu keunikannya dia. Untuk menutup bahwa kalau dia nanti ada bedanya, orang-orang masih memaklumi, oh ya, dia tidak pernah sekolah karena dia berprestasi badminton di luar negeri. Nah, ini jadi ada prestasi seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi jangan aneh. Nah, jadi kalau misalnya anak kita memiliki keunikan di bidang tertentu, maka orang tua mengajarkan ke anak bagian lain disamakan. Nah, contoh yang kayaknya di podcast yang lalu saya pernah cerita juga. Jadi misalnya anak kita ini pinter matematika, maka dia ikut lomba olimpiade matematika terus. Berarti kan unik nih, anak kita unik. Nah, perilaku yang lain jangan aneh. Misalnya teman-teman mau ke kantin gitu ya. Nah, maka loh, tapi anak kita ini mau kursus matematika, nggak ada waktu dong ke kantin. Nah, belajar terus nih. Nah, makanya itu belajar terus. Maka anak kita ajari untuk memberikan kontribusi kepada teman-temannya ini apa? Apa ya kira-kira? Yang contoh podcast saya dulu kalau nggak salah saya bilang traktir minum. Nah, jadi teman-teman aku nggak ikut ya karena aku mau olimpiade matematika ini. Kalian mau ke kantin ya? Aku traktir minumnya ya. Nah, minumnya apa? Air putih aja. Oh ya, boleh, tapi kan jadi ada kontribusi gitu. Jadi kalau saya nggak mau nyontek, nggak mau dicontekin, tetapi aku mau kalau kamu nanya sama aku sebelum ulangan open house aku itu ya, boleh datang ke rumah. Nah, jadi selalu kita memberikan kontribusi. Itu salah duanya ya, prestasi dan kontribusi. Nah, yang ketiga adalah ini lanjut ini ya. Kok saya jadi ngerasa dibully ini nanti ya, Bapak Ibu ya. Enggak ya, karena gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga jangan salah konsep. Ini khususnya ke yang korban dulu nih, dan yang pelaku juga deng sama ya. Itu kan ada pepatah pepitih, ada ayat yang mengatakan kalau kamu ditampar pipi kanan berikan pipi kiri gitu ya. Ini si korban itu salah konsep, si pelaku juga salah konsep. Nah, saya sering cerita, mungkin saya juga pernah cerita, saya ulang lagi gitu ya. Itu ayat itu kan ditulis bagi orang-orang umum, maksudnya yang tidak kidal. Nah, jadi kalau tidak kidal berarti kalau mukul pakai tangan kanan ini, gatel pengen mukul ini ya. Kalau saya tidak kidal pakai tangan kanan, itu kalau mukul orang paling enak itu di pipi sebelah mananya Kak Yanti? Ini dicoba enggak, Bu? Dicoba ya, Pak Ibu sedang mencoba mengarah ke saya, boleh dicoba? Coba saya, Bu. Oh, Bu Yanti aja nampar saya, paling enak nampar berarti kan pipi kiri saya. Karena Bu Yanti nggak kidal, misalnya kan gitu ya. Gitu. Nah, berarti kan kiri lah. Tapi Tuhan bilangnya kalau kamu ditampar pipi kanan, coba Kak Yanti mau nampar saya pipi kanan, posisi seperti ini kan backhand itu kanan, ini. Itu dia. Pakai punggung tangan. Silakan Bapak Ibu mempraktekkan ke saya, jangan ke yang lain ya. Praktekkan ke saya, betul ya. Wah, di sini mempraktekkan semua loh Bapak Ibu, keren ya. Jadi kalau kita nggak kidal, namparnya pasti kiri. Tapi perintah ini
lucu ini ya. Jika kamu ditampar pipi kanan, berarti pakai punggung. Pakai punggung tangan. Nah, pada budaya tersebut, kalau orang dipukul pakai punggung tangan itu berarti menghina. Alias, yang mukul ini posisinya lebih tinggi dari yang dipukul. Maka Tuhan bilang, balik, ayo. Dia harus memukul sebelah kiri. Tak, harus pakai telapak. Kalau orang itu memukul kita pakai telapak, berarti dia menganggap kita satu level dengan dia, gitu. Jadi justru itu bukan ayat pembulian, itu ayat pencegah pembulian. Kalau kamu dipukul kanan, gini pipi kanan, maka kamu berikan yang sini supaya dia orang ini mukul pakai telapak tangan. Ketika saya memukul pakai telapak tangan, berarti saya menganggap orang yang saya pukul selevel dengan saya. Kalau sampai yang saya pukul ini saya anggap tidak level, saya harus bisa ngajarin dia supaya satu level, gitu, selevel. Yang dipukul juga gitu, supaya orang yang mukul itu menganggap kita satu level, kitanya harus berprestasi dong. Sehingga kalau ada orang mau memukul pakai telapak tangan, nah kalau memukul saya pakai telapak tangan, konsekuensi dari pemukul itu harus bisa ngajarin saya betulnya. Pelaku, kalau kamu nggak bisa ngajarin si korban yang benar yang seperti apa, jangan pernah melakukan pembulian. Itu moga-moga bisa jelas. Ini maksud dari ayat tersebut. Jadi bagi pelaku yang ingin melakukan pembulian, berarti begini, harus tahu betulnya gimana. Nah ini Kak Yanti, ada beberapa sekolah yang saya prihatin, justru sekolah-sekolah yang katanya melandaskan berdasarkan cinta kasih, malah disitulah banyak sekali yang melakukan pembulian. Sedih sekali. Kamu tuh bodoh lah. Ketika saya pembuli nih, saya bilang kamu tuh bodoh. Berarti saya nampar dengan bagian ini, gitu. Kamu tuh bodoh. Maka saya harus bisa nampar pakai telapak, membuat dia tidak bodoh lagi. Caranya gimana? Harus bisa begitu. Berarti pelaku. Itu tanggung jawab pelakunya sebenarnya, betul. ya. Nah, kalau saya sebagai pelaku nggak bisa ngajarin dia jadi pinter, jangan pernah membuli. Gitu. Nah, bagaimana dengan si korban? Kalau dibilang bodoh, oke, tampar pipi kiri saya dengan telapak tangan. Maka ayo jadi pinter. Si korban juga harus berprestasi gitu. Di sekolah-sekolah tertentu ada loh, Bu Yanti, yang merek handphone aja bikin potensi pembulian. Handphone saya A loh mereknya. Betul. Kamu kok B? Kita semua itu handphonenya A loh. Kamu kok B? Nah, sebagai pembuli, saya sering ngomong lah, kalau kamu membuli temenmu kenapa mereknya B, kamu bisa nggak beliin dia jadi A, seperti kamu. Kalau kamu nggak bisa membuat dia punya handphone seperti kamu, dilarang membuli. Karena kamu harus menampar pakai ke pipi kirinya, gitu. Si korban saya bilang, kamu loh sudah ngerti handphonenya beda sama teman-teman. Kamunya makin nggak berprestasi, kamu harus cetar dong berprestasi. Maka ketika kamu berprestasi, walau handphonemu beda, tidak ada berani yang membuli gitu. Ya, karena dia sudah naik gitu. Betul banget. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika terjadi satu level gitu, Bu Yanti, maka pembulian tidak terjadi. Karena tadi definisinya pembulian terjadi ketika beda posisi. Beda posisi. Harus disamakan, kita harus menyamakan posisi itu. Artinya memang masing-masing baik yang korban maupun yang pelaku itu dia harus benar dulu. Saya tertarik tadi itu, Bu, ya. Jadi kita harus punya konsep yang benar dulu. Jadi jangan sembarangan dengan mulut kita juga. Betul. Ya kan? Karena apa yang kita ucapkan kita punya tanggung jawabnya ke Tuhan. Betul gitu ya. banget. Oke, Bu Christine, saya pikir itu sudah sangat jelas banget ya untuk apa yang kita bicarakan hari ini. Saya ingin ada sebuah closing statement dari Bu Christine buat Sobat Inspirasi. Merangkum dari yang panjang itu, Bu. Apa tuh, Bu? Ya, jadi intinya fokus aja pada prestasi. Ketika kita fokus pada satu hal, maka yang lain-lain tidak akan mengganggu kita. Baik pelaku maupun korban, ayo fokuslah pada prestasi. Suami istri fokus pada prestasi dan peran masing-masing. Karena ketika kita fokus pada satu hal, maka semuanya akan kabur. Tidak ada keinginan kita untuk menjadi korban maupun menjadi pelaku. Dan yang kemudian yang kedua harus banyak belajar begitu tentang konsep-konsep cinta dan hubungan dengan orang lain. Dan jangan lupa, jika kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu konsep yang bagus sekali. Artinya membuat kita
calon pelaku dan calon korban satu level sehingga kita tidak menjadi pelaku dan korban pembuli. Begitu Oke. kira-kira Bapak Ibu Wah, dan Bu luar Yanti. biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tepuk kita tangan, terima semua kasih. ya. Wush. Wah, luar biasa. Nah, Sobat Inspirasi, kita sudah bincang-bincang yang cukup banyak ya, dan semoga semua yang kita bicarakan ini benar-benar menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana, buat orang tua, buat anak-anak, ya, buat pasangan suami istri yang tadi sudah dijelaskan. Dan kami berharap bahwa di waktu-waktu selanjutnya semua kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena kita punya pengetahuan yang cukup dan bisa melakukan apa yang kita ketahui itu di dalam jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Sampai ketemu di next episode. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi.